Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, selanjutnya kita membahas tentang manajemen pemasaran dalam pertanian atau dalam agribisnis. Untuk pemasaran dalam agribisnis ini kita bedakan menjadi dua ya. Di sini ada agriculture dan tentang agribisnis. Agribisnis dalam arti sempit dan tradisional di sini merupakan usaha produsen dan pembuat bahan masukan untuk produksi pertanian. Artinya dia dimintakan untuk memproduksi dan mengadakan atau pengadaan yang berhubungan dengan pertanian tersebut. Sedangkan dalam arti modern di sini dikatakan bahwa sektor bahan masukan usaha tani, produk yang memasok bahan masukan usaha tani terlibat dalam produksi, menangani pemrosesan dan pemasaran. Jadi lebih detail dalam arti modern karena di sini sampai dipasarkan. Kalau tadi hanya dibuat, belum dipasarkan. Kalau di modern di sini lebih kepada sampai dengan proses akhir daripada pemasaran. Untuk apa kita belajar agribisnis di sini adalah merupakan lapangan kerja yang dinamik dan seseorang untuk menekuni karirnya bisa untuk memperkokoh ekonomi juga. Selanjutnya untuk ruang lingkup daripada agribisnis di sini adalah penyediaan input dan sarana produksi, usaha tani yaitu di sini ada produksi komoditi dan pertanian, penanganan pasca panen dan pengolahan, serta distribusi dan pemasaran. Nah ini mungkin bagian untuk kalian yang nanti bila mana lulus menangani suatu pertanian ya ataupun distribusinya bisa di bagian akhir sini. Untuk manajemen agribisnis ini adalah suatu sistem pengelolaan usaha agribisnis yang berkesinambungan tentunya. Kekhususan dari manajemen di sini adalah keanekaragaman jenis bisnis yang besar ya, besar jumlahnya agribisnis, keanekaragaman ukuran usaha, agribisnis skala kecil harus bersaing dengan yang skala besar. Mungkin sekarang mulai adanya digital dari ini Tani Hub itu ya yang ada sponsornya itu kalau di media digital ada Tani Hub itu yang sering muncul di Instagram ya. Kemudian ada falsafah hidup tradisional. Terus selanjutnya cenderung berorientasi pada keluarga dan masyarakat. Sifat produk musiman ya tentu saja karena kalau agribisnis di sini ada musim jagung ya, musim panen itu musim panen tiba atau kadang kalau buah-buahan itu musim mangga, musim duren, musim anggur ya, pokoknya serba musiman kalau untuk produk-produk agribisnis. Bertalian dengan gejala alam nih tentu saja ya, kalaupun banyak hujan dan lain sebagainya tentu ini akan mempengaruhi daripada proses produksi dalam agribisnis itu sendiri. Produk tidak tahan lama, ya ini jelas karena cepat busuk di sini. Produk mudah rusak, ya ini dalam segi packaging. Dampak program dan kebijakan pemerintah mengena langsung pada pelaku-pelaku agribisnis ya. Kalau yang paling dekat kemarin misalnya dalam hal cabai ya, sekali dari penerima cabai itu ada kenaikan ya misalnya para grup untuk penerima cabai itu ada kenaikan tentu saja akan menyebabkan harga-harga pun ikut naik dan melambung tinggi karena sempat cabai di luar batas kewajaran untuk harganya. Untuk pasar produk agribisnis ini ada untuk pasar penampungan sementara ya tadi ya ini juga berupa kesepakatan antar anggotanya ya karena ada semacam perkumpulannya, kemudian pengembangan pasar lokal, bagaimana mengembangkan pasar lokal, kemudian ada pasar pusat distribusi atau pasar induk. Kalau kita kenal di sini mungkin yang sering kalian tahu adalah pasar induk Caringin. Selanjutnya ada pasar eceran, mungkin yang di dekat rumah kalian biasanya ada pasar eceran, serta pasar dunia atau ekspor. Nah ini biasanya ekspor ini melalui wadah Bursa Efek Indonesia atau BEI dan sudah diperjualbelikan dalam bentuk saham. Untuk aspek yang harus diperhatikan dalam jaringan pemasaran di sini adalah sifat komoditi, kelembagaan, pengguna atau konsumen serta pendukungnya. Untuk strateginya di sini ada perencanaan, akses pasar dan promosi. Ini adalah strategi pemasarannya. Ya, bagaimana produk itu direncanakan dari awal supaya tidak busuk, bagaimana distribusinya, penyimpanannya ya. Mungkin kalau kita sering lihat di supermarket itu melalui
mesin pendingin atau di freezer ya, itu bisa dilakukan. Pendukung pemasaran di sini ada sortasi. Sortasi ini memilah-memilih dan mensortir hasil pertanian mana yang layak untuk dijual maupun tidak, karena pada saat petik, pada saat pemilihan produk sortasi ini banyak juga yang busuk misalnya atau sudah bentuknya tidak layak untuk dijual. Pengepakan, nah ini perbedaan pengepakan apabila kita melihat produk-produk agribisnis yang ditawarkan di pasar supermarket dengan pasar tradisional itu sangat berbeda ya. Kalau di supermarket sudah bersih, sudah dalam packaging yang layak, bahkan sudah di plastik kedap udara misalnya sudah di-press ya. Tapi kalau di pasar tradisional itu rata-rata belum. Dan pembedanya misalnya kalau di supermarket sudah ada mana non pestisida dan yang tidak pestisida, itu sudah dibedakan. Selanjutnya ada ruang pendingin. Nah, ini yang paling utama dilakukan oleh para pemilik usaha agribisnis. Kemudian ini gudang, gudang pun ini juga terbatas karena gudang ini saya rasa tidak terlalu banyak manfaatnya apabila hasil panen langsung didistribusikan ke masing-masing distributor maupun penerima akhir dari suatu produk pertanian. Informasi pasar, nah ini jelas karena dari sini kita bisa tahu distribusi kemana saja yang akan kita lakukan. Jasa keuangan di sini membantu bagaimana petani ini biasanya memperoleh modal tambahan, karena hasil pertanian itu kan musiman sifatnya, jadi mereka juga mendapatkan pendapatan pun bisa musiman. Jasa transportasi ini berhubungan dengan distribusi barang hasil pertanian tersebut. Pelembagaan pasar, di sini ada subterminal agribisnis, pasar induk, pasar tani, dan pasar lelang. Kalau pasar lelang ini lebih di pasar ikan, pasar tani ini biasanya lebih ke hasil-hasil agribisnis atau pertanian. Kemudian ada pasar induk, nah yang mungkin misalnya di Caringin dan yang sering kita jumpai pasar yang lebih besar. Subterminal agribisnis di sini adalah subbagian daripada terminal untuk produk-produk pertanian, kemana dia akan memarkirkan produk-produknya sementara ya untuk subterminal di sini, karena langsung didistribusikan ke masing-masing pasar ini. Selanjutnya ada karakteristik produk ya. Di sini ada hortikultura ya. Kadar kerusakannya tinggi, besarnya produk atau makanan di tempat ya, serta musiman. Nah, ini hortikultura. Untuk pasar tani adalah tempat berkumpulnya petani produsen untuk menjual langsung produknya. Ya, biasanya langsung misalnya pasar tani ini koperasi ya yang sering kita jumpai. Ada koperasi kopi, koperasi teh misalnya di daerah Ciwidey ataupun Lembang, koperasi susu ya, pemerah susu dan lain sebagainya. Merubah paradigma petani yang semula hanya sebagai produsen diubah menjadi pemasok atau supplier. Nah, ini sudah mulai berubah apabila kita lihat petani-petani di Lembang itu sudah langsung biasanya dia mengadakan packaging langsung, dia akan men-split antara hasil pertaniannya untuk dipasarkan di supermarket yang akan di-packaging dengan alat press, dan yang di pasar tradisional mungkin cukup di dalam karung saja atau keranjang yang besar. Suatu proses pembelajaran bagi petani produsen, ya, aktivitasnya hanya seminggu sekali. Ini berhubungan dengan juga biaya dan musiman yang dia panen. Ada dua jaringan pemasaran, di sini ada vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu dari produsen sampai ke konsumen, kalau horizontal antara kelembagaan untuk memenuhi jumlah yang diinginkan. Ini biasanya horizontal ini berupa perkumpulan-perkumpulan atau komunitas petani-petani, misalnya komunitas petani cabai, ya, dia ada di lingkup koperasi mana, komunitas petani teh misalnya, ya, penghasil teh, terus udah gitu misalnya penghasil cengkeh dan lain sebagainya, di mana sudah ada nanti disalurkan ke masing-masing konsumen ataupun pelanggan yang besarnya langsung ya. Kendala pengembangan pasar produk pertanian di sini adalah teknologi tentunya ya. Mungkin banyak yang mengikuti iklan bersponsor Tani Hub itu sudah menggunakan teknologi yang baik ya, karena sudah bersponsor dan sudah melalui website misalnya ya, satu wadah tertentu. Lokasi pertanian di pedesaan dan terpencar. Nah, ini juga karena masih banyaknya sawah-sawah itu di desa, karena kalau dari kota sudah
jarang, kalaupun ada itu pun kecil ya. Infrastruktur yang kurang memadai, nah ini karena sarana prasarana yang dimiliki petani itu terbatas, sharing informasi juga kadang di sana juga susah sinyal ya. Struktur pasar yang sering terdistorsi. Nah, ini banyaknya mungkin supermarket yang kadang-kadang pasar tradisional ini kurang laku ya, sedangkan mereka banyak yang bisa dijangkau adalah di pasar tradisional. Posisi tawar-menawar petani yang rendah ya karena kadang-kadang dihargainya pun murah ya, tapi setelah dari petani dijualnya sangat tinggi misalnya. Kurang dimanfaatkannya lembaga pemasaran. Nah, ini yang masih kurang karena komunitas petani ini kalaupun ada sih banyak, tapi masih kurang pengembangan karena mungkin kurangnya penyuluhan dari pemerintah dan pelatihan yang dilakukan. Kemudian akses pemasaran yang kurang memadai. Nah, ini juga susah dijangkau mungkin karena lokasi ya yang di pegunungan dan lain sebagainya, sehingga masih susah dialokasikan dengan baik. Mungkin demikian penjelasan tentang manajemen agribisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.